Welcome to my channel. Pada video ini kita akan membahas tentang pengukuran panjang, cara membaca alat ukur dengan menggunakan penggaris atau yang disebut dengan mistar, kemudian jangka sorong dan micrometer screw. Serta kita akan membahas tentang ketidakpastian alat-alat ukur tersebut. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mistar. Mistar atau sering juga disebut dengan penggaris. Nah, misalkan kita ukur panjang pensil dan kita akan melihat posisi mistarnya ya dari ujung ke ujung. Di ujung kiri itu 0, lalu dia pembacanya 6 lebih, maka kita akan baca berapa? Nah, sebelum kita baca berapa, kita lihat dulu skala terkecilnya. Nilai skala terkecil dari mistar itu adalah 0,1 cm. Kenapa 0,1 cm? Itu karena 1 cm ini dibagi menjadi 10 skala. Berarti 1/10 itu 0,1 cm. Maka nanti ketidakpastian dari mistar ini adalah setengah dari nilai skala terkecilnya, yaitu 0,05 cm. Maka sekarang kita baca. Berapakah pembacaannya? Nah, yang pertama kita akan membaca yang pasti, ya. Nah, nilainya adalah 6, kalau kita perhatikan di sini 6,4 lebih, tapi kurang dari 6,5. Maka kita pastikan dia 6,4 lebih. Lebihnya berapa? Nah, dalam pengukuran pasti ada penaksiran. Nah, kalau saya menaksir ini di antara 4 dan 5, maka kebetulan saya menaksirnya adalah 6,45. Lalu, delta X-nya adalah ketidakpastiannya. Setengah dari skala terkecil adalah 0,05. Sehingga kita akan melaporkan hasil atau panjang dari pensilnya adalah 6,45 plus minus 0,05 cm. Nah, sering juga ditanyakan ketidakpastian relatif. Ketidakpastian relatif itu adalah ketidakpastian mutlak dari pengukurannya dibagi dengan hasil pengukurannya dikali 100%. Nah, ketidakpastian mutlaknya adalah 0,05 dibagi dengan pembacaannya 6,45 dikali 100%. Nah, ini dikalikan 100, hasilnya nanti adalah 0,78%. Nah, ini pembulatannya cukup 2 di belakang koma ya, 0,78%. Berikutnya, kita akan membahas cara membaca jangka sorong. Nah, jangka sorong itu yang sering ditanyakan ada yang 10 skala dan ada yang 20 skala. Kita mulai dari yang 10 skala. Nah, ini jangka sorong yang 10 skala. Ini yang skala yang atas itu dalam sentimeter. Nah, kalau kita ubah nanti dalam milimeter, ini 0, ini jadi 10 mili, ini 20 mili, ini 30 mili. Tapi dalam senti, ini 0, ini 1 senti, dan seterusnya. Nah, nilai skala terkecil adalah 0,1 milimeter. Ya, karena dari 0 ke 1 ini 10 mili ya. Jadi ini ke sini adalah 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili, 5 mili, sampai ini 10 mili. Nah, dalam tiap 1 mili dibagi menjadi 10 skala. Itu maksudnya di sini jangka sorong 10 skala. Jadi 1 milimeter dibagi menjadi 10 skala. Maka NST-nya atau nilai skala terkecilnya adalah 1/10 atau 0,1 milimeter. Maka ketidakpastian mutlaknya adalah setengahnya. Maka 0,05 milimeter. Maka pembacaannya, kita baca skala utama dulu, karena ini 1 mili, maka ini jadi 11. Nah, kita lihat patokan nolnya. Ini 10, ini 11. 11 lebih. Lebihnya berapa? Kita tinggal lihat yang berimpit. 11, berimpit di angka 4 pas. Maka 11,40. Pembacaannya menjadi 11,40 plus minus setengah dari skala kerjanya atau delta X-nya sebesar 0,05. Nah, kalau ditanya ketidakpastian relatif,
itu adalah ketidakpastian mutlak dibagi dengan pembacaannya dikali 100%. Maka hasilnya adalah 0,44%. Lalu kita lihat jangka sorong yang bagian yang kedua, yang 20 skala. Artinya, 1 mm dibagi menjadi 20 skala, sehingga nanti NSC-nya adalah 0,05 dan ketidakpastian mutlaknya, setengahnya 0,05 adalah 0,025 mm. Maka pembacaannya adalah, ini 0, ini 10 mili, nah berarti ini 0, 1, 2, 2 mili lebih. Lebih berapa? Kita lihat yang berimpit atau yang segaris. 2 lebih berimpit atau segaris di antara 7 dan 8. Nah, segaris di sini, di antara 7 dan 8. Berarti 2,75. Plus minus berapa? Setengah skala terkecilnya adalah 0,025. Ketidakpastian relatif itu adalah delta X per X kali 100% atau 0,025 dibagi 2,75 kali 100%, itu besarnya 0,91%. Berikutnya kita akan melihat mikrometer sekrup. Untuk mikrometer sekrup, 1 milimeternya dibagi jadi 100 skala, sehingga 1 bagi 100 adalah 0,01 milimeter. Maka setengah dari skala terkecilnya yang menjadi kepastian mutlaknya adalah 0,005 milimeter. Nah, kita akan melihat pembacaannya. Untuk pembacaannya, kita akan melihat skala utama dulu. Nah, untuk skala utama, setiap garis ini 1 mili, tapi kalau ada garis di bawahnya, itu adalah 0,1 mili. Jadi 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, dan seterusnya. Ini 10, 10,5, 11. Karena ada garis lewat di bawah, maka 11,5. 11,5 skala utama, lalu kita lihat yang berimpit atau yang segaris di skala Nonius atau skala putar ini. Ini adalah di angka ini 15, 20, 25. Nah, di antara 20 dan 25 ada garis 21. Lihat nih 21 ya. Maka kita tambahkan dengan 0,21. Nah, kebetulan berimpit di angka 21. Kalau berimpit di antara 21 dan 22, berarti kita taksir. Nah, kebetulan ini adalah pas di angka 21, maka kita tambahkan angka 0. Lalu kita jumlahkan, maka hasilnya akan menjadi 0, 1, 7, 11. Maka 11,70 mm. Plus minus berapa? Setengah dari skala terkecil. Dari sini bisa kita lihat, maka jangka sorong tadi 2 di belakang koma, penggaris 2 di belakang koma, untuk mikrometer skrup ini 3 di belakang koma. 11,710. Lalu ketidakpastian relatifnya sama seperti tadi, delta X per X dikali 100%, yaitu 0,005 dibagi 11,710 kali 100%, itu hasilnya kalau dihitung adalah 0,043%. Contoh soal berikutnya adalah mikrometer yang berikut ya. Nah, ini tadi sama, skala kecil dan ketidakpastian mutlaknya. Pembacaannya adalah, nah kita lihat di sini, 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Nah, 5 pas, tidak lewat garis di bawahnya lagi. Maka kita jumlahkan 5,0 ditambah berimpit atau segaris pas di 30, 31, 32. Nah, ini 32. Sehingga ditambahkan dengan 0,320. Kebetulan pas berimpit di 32-nya. Nah, sekali lagi kalau berimpit di antara 32 dan 33, maka kita harus taksir angka berapa di sininya. Bisa angka 5, angka 4, dan seterusnya. Tergantung pada posisi taksirannya. Nah, tinggal kita jumlah, maka kita dapatkan angkanya 0, 2, 3, 5. Maka
5,320 plus minus ketidakpastian mutlaknya adalah 0,05. Maka ketidakpastian relatif bisa kita tuliskan seperti ini. 0,005 dibagi 5,320 dikali 100%, itu hasilnya adalah 0,094%. Demikian pembahasan untuk pembacaan alat ukur. Kita akan lanjut di pembahasan berikutnya, yaitu tentang ketidakpastian jika pengukurannya merupakan pengukuran berulang. Sampai jumpa di MT Channel Fisika di edisi berikutnya. Terima kasih.